Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu ma'al kitabil mubin wa dinil qawim arsalahu basyira wa nazira lisalamatin nas wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirunal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak saudara sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sungguh sudah kita maklumi bersama bahwa pada saat ini kita tengah berada di bulan Agustus 2025. Dan bagi kita umat Islam yang berdomisili di negeri NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bulan Agustus itu adalah satu bulan yang memiliki sejarah dan itu tidak akan pernah kita lupakan. Pada bulan itulah negeri kita merdeka, bebas dari cengkraman penjajah yang pernah bercokol di negeri ini. Kita sangat bersyukur dan kita sudah merdeka. Setidaknya ada 7 negara yang pernah menjajah kita. Walaupun dari yang 7 itu yang sangat viral adalah Belanda dan Jepang. Belanda viralnya oleh karena begitu lama, 3,5 abad, 350 tahun lamanya. Jepang oleh karena kejamnya. Padahal sebenarnya Spanyol, Prancis, Inggris itu pernah menjajah kita, tapi dalam durasi waktu yang sebentar saja. Dari buku-buku sejarah yang kita baca dan juga informasi yang kita terima secara langsung dari pelaku-pelaku sejarah. Karena di antara mereka orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, ada yang masih hidup sampai hari ini. Tidak ada satupun dalil yang bisa kita kemukakan untuk menyatakan enak hidup di zaman penjajah. Karena dalam sejarah itu kita baca, siapapun penjajahnya, dari manapun mereka berasal, itu cita-cita penjajah itu sama. Setidaknya ada 3 keinginan yang dibawa oleh penjajah di dunia terhadap negeri yang ia jajah. Pertama, agar negeri yang ia jajah itu menjadi miskin, memiskinkan rakyat yang dijajah. Yang kedua, bagaimana dia dapat membodohkan rakyat yang dijajah. Dan yang ketiga, membuat negeri yang ia jajah itu terbelakang. Kenapa dia berupaya penjajah ini memiskinkan rakyat yang ia jajah?
Karena biasanya manusia kalau dia kaya itu cenderung berkuasa, cenderung melawan karena dia kaya. Dalam falsafah kehidupan orang kita, de ameh kameh, de padi menjadi. Orang kaya bisa berbuat apa saja, dan orang miskin cenderung nurut. Dia akan melakukan apa saja asalkan dapat makan umpamanya. Makanya penjajah cenderung memiskinkan rakyat yang dijajah. Dan itu oleh nenek moyang kita sudah dirasakan. Betapa terutama di zaman Jepang. Kerbau-kerbau yang sudah gemuk milik Jepang. Kerja-kerja paksa. Ya kita ingat sampai hari ini peninggalan ladang-ladang kopi di hutan belantara. Itu adalah hasil tanaman paksa penjajah untuk kita. Tapi hasilnya adalah untuk penjajah, terutama Belanda. Viral hari ini kawadaun. Tahu enggak kita? Itu terkait dengan penjajah yang begitu pintar dan orang kita begitu bodoh di masa itu. Karena dengan penghasilan kopi begitu banyak di negeri kita, mulai Aceh sampai Papua, Sumatera terbanyak termasuk, sehingga Belanda menjadi penghasil kopi terbanyak di dunia di waktu itu. Karena ladang kopi itu berserakan di mana-mana. Nah, rentang waktu berjalan, orang-orang kita yang bekerja di ladang kopi itu, dia coba pula kopi ini, ternyata enak. Akhirnya hasil perkebunan yang dirilis oleh Belanda menjadi berkurang. Belanda menelusuri, ternyata sudah ada yang disembunyikan oleh orang-orang kita. Belanda tidak marah, tapi dia membuat suatu foria, membuat satu jargon yang disosialisasikan, yang dinounsmenkan kepada orang-orang kita, untuk agar orang kita tidak mencuri buah kopi lagi. Apa kata Belanda? Bahwa kopi itu sebenarnya yang bermanfaat bukan buahnya tapi daunnya. Maka mulailah orang kita meminum kawa daun. Terus pernyataan-pernyataan, statement-statement dikeluarkan oleh Belanda, sehingga orang kita semuanya meminum kawa daun daripada kopi itu. Buah tidak disentuh lagi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya yang tadi itu, satu cerdik, satu bodoh. Makanya pembodohan itu salah satu contoh di antaranya. Maka sebenarnya kawa daun yang sampai hari ini masih ada, itu hasil spekulasi Belanda terhadap cerdik kepada bodoh. Dan banyak lagi hal-hal lain. Kita mendengar dan menerima cerita dari orang-orang tua kita, sampai makan jagung, makan ubi, pendidikan tidak boleh tinggi sama sekali. Karena tadi sudah dikatakan upaya yang kedua adalah membodohkan. Sudahlah miskin, bodoh. Kenapa tidak boleh cerdik cerdas? Karena orang cerdik, orang cerdas cenderung pula berkuasa, panjang akal. Maka dia harus bodoh. Mudah diutak-atik, disuruh pergi-pergi, disuruh kembali-kembali. Maka tidak boleh pribumi ini yang memiliki pendidikan yang tinggi. Untung saja ada satu-satu yang kesasar, seperti Muhammad Hatta, Soekarno, berpendidikan luar negeri. Akhirnya dia menjadi pahlawan, dan sederetan pahlawan yang sudah gugur di medan perang. Ya, terlepas dari serba-serbi hidup di zaman penjajah, kata-kata kuncinya adalah terikat, terbelenggu, dan tidak ada kebebasan sama sekali. Kemudian yang ketiga, ya tadi disebutkan bahwa penjajah itu bercita-cita menjadikan negeri yang ia jajah terbelakang. Apa makna terbelakang? Tidak boleh ada kontak dengan negeri lain. Tidak seperti sekarang. Karena kalau ada kontak dengan negeri lain, dia akan punya teman. Biasanya orang asal banyak teman, dia juga jadi berani. Karena banyak yang akan membackingnya. Makanya hidup itu sebenarnya adalah pengakuan. Makin banyak yang mengakui kita, maka akan banyak teman kita.
Seorang dikatakan mulia itu kan oleh karena ada pengakuan bahwa dia adalah mulia. Makin banyak mengatakan dia mulia, dia jadi orang mulia. Makin banyak orang bilang dia orang besar, dia akan menjadi orang besar. Tapi kalau yang bilang dia besar adalah dirinya sendiri, ya itu tidak akan diterima oleh orang. Itu namanya membesarkan diri. Dia akan besar sendiri dan dia kecil dipandang orang banyak. Nah, kontak dengan negeri-negeri lain. Nah, sebagaimana hari ini kita dengar teman-teman dan saudara kita di Palestina, makin banyak negeri yang mengakui kemerdekaannya. Makin banyak. Ya, tersisa 4 negeri ekonomi kuat, Amerika, Korea Selatan, Jepang dan Jerman yang belum mengakui. Makanya setelah Agustus ini, September akan ada sidang PBB dan masing-masing akan mengungkapkan pengakuannya terhadap Palestina. Makin banyak yang mengakui, maka akan makin besar dia. Begitulah penjajah, dia berusaha untuk memutus dan tidak boleh ada kontak dengan negeri lain. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. 17 Agustus 45 adalah hari yang sangat bersejarah bagi kita. Kita merdeka diproklamirkan oleh bangsa Indonesia melalui Soekarno-Hatta. Maka mulai semenjak tanggal tersebut, kita Republik Indonesia duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan negeri-negeri lain yang ada di dunia hari ini. Yang akan kita coba untuk mengupas dan menyampaikannya dalam waktu yang sangat pendek ini. The founding father atau pendiri negeri secara sadar pada tanggal 14 Agustus, sehari setelah Indonesia dimerdekakan, adanya Undang-Undang Dasar 45. Di dalam pembukaan Undang Dasar 45 jelas dinyatakan, atas berkat rahmat Allah Indonesia sudah sampai merdeka. Jadi ada kalimat kesadaran dan keinsafan bahwa kemerdekaan yang kita peroleh ini bukan cuma-cuma, bukan hadiah. Beda dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Brunei. Itu adalah kemerdekaan yang diberikan oleh Inggris yang pernah menjajah. Tapi kita adalah atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah itu disaksikan dan dibuktikan oleh apa? Mari kita berjalan dari Sabang sampai Merauke. Ratusan makam pahlawan sebagai saksi bisu. Entah berapa darah yang mengalir sirah merah di negeri ini. Dan entah berapa banyaknya nyawa yang melayang, anak-anak jadi yatim ditinggalkan orang tuanya untuk merebut kemerdekaan ini. Itu fakta. Maka pada bulan Agustus itu memang benar tidak bisa kita lepaskan, karena tentara sekutu membom Hiroshima Nagasaki. Ada waktu lowong, ada waktu tenggang, maka Soekarno dan Hatta memproklamirkan negeri ini. Tapi kalau ada ditanya siapa yang menyuruh sekutu membom Hiroshima Nagasaki yang sedang bercokol di Indonesia waktu itu, yang nyuruhnya adalah malaikat atas perintah Allah. Karena Allah memandang perjuangan bangsa Indonesia, darah yang mengalir di sini, nyawa yang melayang, sudah patut diberikan kemerdekaan. Dan itu dibubuhkan dalam kalimat pembukaan Undang Dasar 45 betul-betul berdasarkan kesadaran. Karena kalau secara rasionalitas tak masuk akal kita bisa merdeka. Dari segi kecerdasan, penjajah lebih cerdik, kita bodoh. Dari segi kekayaan, kita miskin, mereka kaya. Dari segi persenjataan, Masya Allah, masakan berdil, laras panjang dilawan dengan bambu runcing dan keris. Tapi bila Allah menghendaki, itu bisa saja terjadi. Dengan rahmat Allah, Indonesia telah sampailah ke pintu gerbang kemerdekaan. Nah, kaum muslimin, yang menjadi inti dari permasalahan itu adalah karena disebutkan rahmat, itu ada 2 inti yang perlu kita kemukakan. Rahmat Allah itu kalimat milik umat Islam. Kontribusi Islam terhadap tegaknya NKRI itu tidak bisa didustakan. Hanya orang-orang bodoh dan pandir yang menganggap Islam tidak punya kontribusi terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu contoh diantaranya adalah seorang pahlawan Jenderal Sudirman
Dalam kondisi sakit, jantungnya hanya berfungsi sebelah lagi. Masih maju ke medan perang untuk menggerakkan prajurit anak buahnya. Maju, tembak, mundur, jangan tembak. Padahal dalam keadaan sakit di tengah hutan belantara. Pertanyaannya adalah, siapa yang diperjuangkan oleh Jenderal Sudirman sampai segitu-gitunya berjuang di medan perang, dalam keadaan sakit digotong dari hutan ke hutan, memimpin perang melawan penjajah? Apakah memperjuangkan keluarganya, anak dan istri dan sanaknya? Tidak, dia menginginkan kemerdekaan untuk kita bersama. Apa yang mendorong Jenderal Sudirman? Yang mendorongnya tiada lain adalah menjajah itu adalah tidak benar, dan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Yang mendorongnya adalah rasa keimanan, yang mendorongnya adalah rasa keislaman. Belum lagi kita masih ingat dan segar dalam ingatan kita seorang Sumatera Barat yang cukup terkenal, Buya Hamka, dan memiliki hubungan psikis yang begitu dalam dengan kota Padang Panjang. Kita ingat ada Tawali Padang Panjang. Bertemu dengan seorang Belanda namanya Van Lenbeek. Nikah dengan orang kita. Walaupun dia berdarah Belanda, tapi nasionalisnya ada. Akhirnya setelah Indonesia merdeka, keluarganya diboyong ke Belanda. Pernah bertemu dengan Buya Hamka. Dia tinggal di Padang Panjang. Apa katanya? Tuan Buya Hamka, kami orang-orang Belanda sangat menakuti pejuang pribumi kalau dia sudah memakai alat yang satu ini. Hamka bertanya, apakah senjata alat itu? Apakah laras panjang? Tidak, katanya. Apakah tong wajah? Tidak. Apakah pistol berdil? Tidak. Lalu kalau tidak apa, kata Hamka? Senjata itu adalah kalimat. Kalau pribumi sudah memakai kalimat yang satu itu, kami ketakutan. Lalu kalimat apa? Kalimat Allahu Akbar. Para prajurit kita kalau sudah mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maju tak gentar, menang atau mati. Tembok didubruk, bukit didaki, lurah diterjunin, kolam diloncatin. Kalau sudah membaca kalimat yang satu ini, maka kami orang-orang Belanda akan terbirit-birit lari. Maka pejuang kita adalah berjuang demi Allah, lillahi ta'ala, tidak mengharapkan apa-apa, karena ingin mewariskan untuk anak cucunya yang namanya kemerdekaan. Alhamdulillah sampai ini kita rasakan. Yang hidup agak lama tentu sedikit merasakan. Yang sudah hidup 3 zaman tentu betul-betul merasakan. Tapi generasi kita hari ini hanya membaca sejarah. Lalu apa yang harus kita lakukan tentang rahmat yang satu ini? Nah, tadi sudah disampaikan, kontribusi Islam terhadap merdekanya negeri ini tidak terbantahkan. Karena nyaris negeri ini didominasi oleh Islam. Ingat Piagam Jakarta. Namun oleh karena kebaikan kita orang Islam juga, karena di sini tidak hanya Islam walaupun mayoritas. Ada pejuang-pejuang yang non muslim. Nah, kita bertasamuh. Tasamuh arti bahasa kita bertoleransi. Akhirnya ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam untuk penganutnya dipotong menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja. Tapi itu sudah cukup. Nah, kaum muslimin, apa yang harus kita lakukan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian pada bersyukur atas rahmat yang aku berikan, aku akan tambah rahmat itu. Tapi bila kalian mengkufuri nikmat, inna adzabi lasyadid, maka azabku datang bersangatan. Pertanyaannya yang perlu diajukan adalah, bagaimana cara mensyukuri rahmat kemerdekaan? Nah, kaum muslimin, mensyukuri rahmat kemerdekaan itu setidaknya ada 3 cara. Pertama adalah memanfaatkan kemerdekaan itu sesuai dengan substansi dan hakikat merdeka. Karena mensyukuri sesuatu yang diberikan oleh Allah adalah memanfaatkan sesuatu itu sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tujuan Allah menciptakan. Kalau kita mensyukuri rahmat gelas,
Caranya pakai gelas itu untuk minum. Tapi kalau gelas kita pakai untuk mematok kepala teman, itu namanya mengkufuri nikmat. Nah sekarang Allah berikan rahmat kemerdekaan. Lalu apa yang kita lakukan? Di alam penjajah kita tidak bisa berpendidikan dengan normal. Nah sekarang manfaatkan, berpendidikanlah kita. Orang-orang tua sekolahkan anak kita. Anak-anak muda manfaatkan waktumu dengan sebaik-baiknya. Kadang tak bisa di zaman penjajah. Maka hari ini kalau ada orang tua yang tak mau mendidik anaknya berdasarkan betul-betul malas dan merasa tidak peduli, orang tua itu adalah mengkhianati kemerdekaan. Tapi kalau atas dasar kemiskinan segala macam, Allah lebih tahu dan ada jalan keluarnya hari ini. Di zaman penjajah tidak bisa berbuat lurus di dalam berusaha, sebutlah berdagang. Tetapi di alam merdeka kita bisa berbuat bebas, membuat rencana-rencana strategis. Kita ingat saudara-saudara kita di Gaza hari ini, ketika truk membawa bantuan makanan itu datang, apa yang terjadi? Mereka memburu truk itu. Siapa dapat, siapa cepat, siapa dapat. Karena kondisinya seperti itu. Nang ketek, nang gadang, nang tua anak-anak, kadang terinjak. Nah sekarang kita sudah merdeka, beda dengan yang di Gaza. Masih ada yang berperilaku seperti itu. Capek mendapik, lambek ketinggalan. Masih menipu, masih menepok, masih mengkhianati teman, masih memakan teman. Itu pengkhianat kemerdekaan sesungguhnya. Oleh karena itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau kita diberikan oleh Allah amanah, ditakdirkan jadi pejabat, gunakan jabatan kita itu berbuat bagaikan orang yang berada di alam merdeka. Kalau kita sebagai seorang guru, ajar murid kita, jangan asal aja saja, betul-betul mengajar dalam alam merdeka. Kalau kita ada masjid, ramaikan masjid seolah-olah kita beribadah. Memang tidak ada tantangan betul-betul di alam merdeka. Kalau di penjajah kita nggak bisa seperti di Gaza. Bagaimana sholat mau khusyuk? Rakaat pertama berdiri sudah meletus. Tapi masih malas kita meramaikan masjid, sedangkan tidak ada halang lagi. Mengkhianati kemerdekaan. La azidannakum. Kami akan datangkan azab. Makanya mereka yang memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan jabatan, berbuat sekehendaknya saja di alam merdeka. Itulah calon-calon pengkhianat kemerdekaan sesungguhnya. Tunggu saja. Fantasi di saat, tunggu saja. Allah akan berikan pelajaran kepada mereka. Karena memang apabila kita lihat sekeliling masih ada oknum-oknum yang memang berbuat seolah-olah masih dalam penjajah. Mari kita berbagi secara adil. Maju bersama, makan bersama, kaya bersama. Bukan seperti membelah bambu, cik dipijak, cik diangke. Itu cara yang pertama di dalam mensyukuri rahmat kemerdekaan. Cara yang kedua adalah meyakini bahwa segala kemudahan-kemudahan dan ruang-ruang yang diberikan kepada kita ini adalah betul-betul atas rahmat Allah yang perlu kita berterima kasih kepada Allah. Bukan karena kepintaran aku. Aku sukses dalam berdagang karena kepintaranku. Aku sukses dalam berusaha karena kepintaran aku. Sebagaimana yang dibilang oleh Qarun, wa ma utitu ala ilmi indi. Hartaku banyak karena aku pintar. Coba kalau dalam musim perang, takkan dapat sama sekali. Takkan maju bisnis. Takkan goal proyek. Proyek aja nggak ada. Maka meyakini bahwa kemerdekaan itu betul-betul dalam tangan Allah. Kemudian yang ketiga, keyakinan kita itu kita buktikan dalam bentuk imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah, taat beribadah, mengindahkan agama dan menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang masih congkak memandang agama sebelah, menghina orang yang taat, a priori terhadap orang yang dekat dengan Allah, jauh dengan masjid, bahkan kadang melempari masjid, itu pengkhianat kemerdekaan. Tunggu saja, Allah akan datangkan azab. Itu maknanya inna azabi lasyadid. Nah kaum muslimin, bagian terakhir dalam khutbah ini, kita lihat pandang jauh dilayangkan, pandang dekat ditukikan. Apa yang terjadi sekeliling kita hari ini? Kadang membunuh antar manusia sama dengan membunuh ayam saja hari ini. Itu tidak membunuh orang lain, tapi anak kandungnya sendiri, istrinya, suaminya, adiknya, kakaknya.
hartanya dirampok, rumahnya dibakar, keluarganya dibunuh. Bahkan kadang maling teriak maling. Kenapa begini terjadi hari ini? Maka di satu sisi Allah itu la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tuhan tidak pernah tidur. Utang dibayar, piutang diterima, lamun jalan hanya tinggal menunggu saat. Nah, oleh karena itu jalan keluarnya adalah momen 17 Agustus atau bulan Agustus tahun ini untuk introspeksi diri kita, keluarga kita, negeri kita, dan segala-galanya. Arah-arah introspeksi diri itu kita lihat ada, dan kita berdoa kiranya kehidupan kita bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara, kesejahteraan untuk seluruh rakyat, bukan untuk beberapa orang, itu betul-betul tercipta di negeri ini. Kita yakin apabila semuanya menekurkan kepala, menghisap diri, dan ingat hari esok dan generasi anak-anak kita yang tak berdosa, seolah negeri kita akan cepat berubah. Dan perubahan itu sudah mulai kelihatan. Bulan sabit sudah mulai terbit. Mudah-mudahan tak lama lagi bulan purnama itu akan muncul. Mudah-mudahan. Semoga apa yang disampaikan akan ada manfaatnya bagi kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala an-nabiyil karim Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina haqqan ittiba'an wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.